Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihim ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya atas nama Rizal Hadi, mahasiswa semester 2 kelas J Prodi PAI di Institut Agama Islam Nahdlatul Wathon, Lombok Timur. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dengan tema pendidikan dan opini saya terkait artikel yang diunggah di detik.com yang berjudul "Pendidikan Bukan Hanya Guru". Yang bertujuannya di sini ialah untuk meningkatkan kesadaran kita dalam kepedulian terhadap pendidikan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab guru semata. Artikel "Pendidikan Bukan Hanya Guru" membuka mata kita tentang realitas pendidikan di Indonesia. Artikel ini mengingatkan kita bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab guru, melainkan juga tanggung jawab seorang orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Mereka berjuang keras untuk mendidik anak-anak kita, menanamkan ilmu, dan membentuk karakter. Namun, guru tidak bisa bekerja sendiri, dikarenakan seringkali guru itu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya fasilitas, kurangnya sumber daya, hingga kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat tersebut. Dan guru itu tidak cukup memiliki waktu gitu, dikarenakan waktunya itu juga terbatas. Dan seorang guru itu tidak mendidik satu orang anak, melainkan banyak anak. Sekiranya biasanya itu kalau di sekolah itu biasanya 25, ada yang 30, ada yang 40 begitu. Makanya di sini kita janganlah selalu menyalahkan guru gitu. Kita harus memiliki kesadaran kita bahwa guru itu sebenarnya tidak mestinya dia yang bertanggung jawab seutuhnya, melainkan kita harus ikut serta untuk mendidik, karena seorang anak itu lebih banyak berbicara sama kita, berkomunikasi sama kita, lebih banyak waktunya di rumah dibandingkan dengan di sekolah gitu. Kalau biasanya kan kalau di sekolah itu waktunya cuma dari jam 7 sampai kiranya kurangnya jam 12 langsung mereka pulang. Ya, ketika anak kita pulang gitu. Contohnya ketika anak kita pulang, kita haruslah kayak menyambut mereka gitu. Dan jangan kita memberikan contoh yang kurang baik ketika anak kita berada di dekat kita gitu, atau melakukan hal-hal yang mereka belum pernah lihat, atau hal-hal negatif lah gitu, atau hal-hal dewasa gitu, karena mereka itu masih belajar juga gitu, belum saatnya mereka mencerna, atau belum juga terlalu bisa untuk mengambil mana yang positif dan mana mengambil informasi yang negatif begitu. Seharusnya juga kalau kita sebagai orang tua gitu harus kita mengondisikan ketika kita memegang gadget gitu, dikarenakan gadget sekarang ini sangatlah berbahaya. Kalau kita melihat kalau kita melihat anak kita atau di rumah gitu, kalau sedang bersama kita ajaklah dia ngomong, bicara kayak gini, kita bicara kayak gitu, seperti kayak kita lebih akrab lah sama dia gitu. Agar gimana? Agar karena kalau dia juga berbicara itu enak jadinya. Kalau kita seperti sahabat dengan anak kita itu lebih enak dia memberikan pendapat, ataukah memberikan keluhannya, atau ya begitulah kira-kira gitu. Kita sebagai orang tua itu harus mengetahui apa yang keluhan anak kita atau gimana gitu, biar kita tahu gitu. Ya, kita langsung masuk ke seperti contoh cerita si Joni ini. Cerita Joni, seorang murid yang sangat malas belajar, menunjukkan betapa pentingnya di sini, bahwa pentingnya peran orang tua itu. Dikarenakan dalam pendidikan, meskipun Joni memiliki akses terhadap sumber daya, ia tidak memiliki tetapi ia tidak memiliki motivasi untuk belajar, dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tuanya dan dukungan dari orang tuanya.
Disinilah kita mengetahui bahwa peran orang tua itu sangatlah penting. Orang tua itu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bersikap. Orang tua itu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar bagi anak-anaknya dan mendukung anak dalam mengejar cita-citanya dan berkomunikasi dengan guru untuk memantau perkembangan anak-anak. Dan kita juga selalu harus berkomunikasi dengan anak biar anak juga biar anak juga itu tidak merasa jauh dari orang tuanya gitu. Yang kedua itu peran masyarakat. Di sini peran masyarakatlah sangatlah penting dikarenakan dalam pendidikan apatis dan kurangnya kepedulian terhadap pendidikan dapat berdampak pada anak-anak. Contohnya kejadian seorang supir yang memarahi seorang guru dikarenakan anak muridnya yang menghentikan mobil seorang supir ini. Disinilah secara tiba-tiba kita bisa melihat bahwa di sini masyarakat ini tidak terlalu memahami tentang pentingnya pendidikan tersebut. Di sini seharusnya masyarakat harus menciptakan lingkungan yang ramah anak dan mendukung proses belajar anak, serta menghormati dan menghargai profesi seorang guru tersebut. Terus, pendidikan adalah tanggung jawab. Pendidikan adalah tanggung jawab kolektif guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan memadai. Yang ketiga ini ialah peran pemerintah. Pemerintah juga harus memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas dan program pendidikan yang memadai, serta menghasilkan kebijakan yang mendukung kemajuan pendidikan. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dan kepedulian kita terhadap pendidikan. Marilah kita ciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Pendidikan adalah investasi yang panjang akan menentukan masa depan bangsa. Marilah kita bersama-sama membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan terkait artikel ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wallahumma fiqal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.